Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat, Bang? Yuk. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bang, Kita cuman pagi ini, pada Rabu pagi ini, kita dibangunkan oleh satu berita duka cita. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ijek, mengirim WA mengabarkan bahwa ayahandanya, Haji Hanif, meninggal dunia pada sekitar pukul 5 pagi tadi, dan itu membuat kita merasa sedih. Karena aku meskipun tidak akrab-akrab betul dengan Bang Hanif, tapi setiap berjumpa dia selalu ceria. Karena dia adalah orang yang penggembira, dia adalah orang yang pandai bercerita, dia pandai bergaul, dan tidak pernah memandang orang dari kelas. Keluarganya aku kenal semua. Semua orang di Medan mengenal beliau. Aku terpikir abang, terus aku telepon abang pagi ini. Kenapa? Karena aku tahu, abang adalah kawan kental. Kalau dibilangkan istilah Medan itu kawan kental, kawan akrab. Konco lawas Bang Hanif ini. Bang, apa yang bisa abang ceritakan tentang Bang Hanif ini? Usia kalian kan sama. Mengapa tiba-tiba kita mendengar berita dia wafat? Apakah sudah pernah ada sakit-sakit selama ini, Bang? tidak ya. Kami beda 4 bulan. Aku lebih tua 4 bulan. Aku lahir 38, dia lahir 39. Cuma dia lahir bulan Maret, aku lahir bulan Desember. Jadi bedanya hanya kira-kira 4 bulan lah. Oke. Usia kami, tepat 4 bulan. Jadi kalau mau dikatakan hampir sama, memang hampir sama. Ya, sekolah juga sama di Kalsa. Tapi beliau kan lebih banyak belajar daripada di sekolah penghidupan manusia. Kita belajar banyak teori. Dia belajar banyak praktek. Jadi orang sering bertanya, Hanif itu kan orang yang kaya raya. Satu Medan kenal, ada yang bilang Medan itu dia punya. Nah, itu memang dibesar-besarkan. Tapi kenapa dia kelihatan begitu rendah hati? Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kenapa? Aku selalu memberikan jawaban. Karena dia itu tidak pernah malu-malu untuk mengakui dia itu pernah susah. Pernah sangat susah. Hidupnya luar biasa susahnya. Dia selalu memberikan semacam pelajaran. Ketika kalian susah, jangan menerima kesusahan itu. Tetapi berjuang untuk melawannya, untuk bangkit dari kesusahan itu. Sehingga pada akhirnya dia betul-betul dulu istilah sekarang ini meledak. Dan ini yang membuat dia istimewa jika dibandingkan dengan banyak orang kaya lainnya. Karena dia tidak pernah melupakan bahwa dia pernah miskin, dia pernah sengsara, dia pernah sangat kekurangan. Oleh sebab itu dia bisa merasakan kemiskinan, kesengsaraan, kekurangan orang lain. Oleh sebab itu dia selalu begitu cepatnya bereaksi kalau melihat orang susah. Ingin membantu supaya orang itu jangan terus-terusan susah. Dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Tapi kan dia terbatas. Dia itu selalu memikirkan bagaimana dia bisa mensejahterakan sebanyak mungkin orang. Satu kali ketika dia berulang tahun, aku diundang. Waktu itu hampir setiap ulang tahunnya kami diundang. Dan aku diminta untuk menyampaikan sambutan. Aku pernah mengatakan, sekiranya di Indonesia ada 100 orang seperti Haji Hanif, insya Allah Indonesia itu akan makmur. Adil itu wallahu alam. Tapi makmur bisa kita pastikan. Karena cara dia itu bersedekah itu seakan-akan tidak mengenal batas lagi. Dan tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang muslim misalnya. Kalau dia melihat orang susah dimanapun, kapanpun, siapapun orang itu, niscaya dia akan membantu. Jadi satu kali aku sangat-sangat kagum ya. Kami pergi ke perkebunan kelapa sawitnya di Besitang, Sumatera Timur. Dia kemudian bilang, kami nginap di situ. Karena ada rumahnya yang bagus sekali dibuat oleh anak bungsunya. Itu rumah dibuat tanpa paku gitu ya. Semua main ikat. Jadi rumah itu bagus sekali. Dengan halamannya, dengan hiasannya, dengan segala macam. Ada danau kecilnya dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, ayo kita jalan-jalan Im. Maka pergilah kami jalan-jalan. Pergi jalan-jalan melewati sebuah gubuk. Betul-betul gubuk. Lalu dia bilang, kita singgah. Kita singgah. Jadi singgah. Itu
orang yang disinggahi itu seakan-akan merasa ini malaikat turun dari langit, datang duduk di rumahnya, gubuk, betul-betul gubuk, gubuk reot, duduk, dan dia duduk. Aku mengerti maksudnya. Orang itu menawarkan ubi goreng, dia hantam ubi goreng. Wah, itu yang punya rumah itu seakan-akan malaikat turun dari langit. Jadi cara yang seperti itu yang dilakukan itu membuat orang itu sangat bahagia. Orang itu nanti akan cerita kemana-mana. Oh, percaya kau. Dia sedih aja. Dia datang sama kawan yang dari Australia, duduk makan ubi goreng di situ. Itu rumah aku. Nah, begitu. Itu salah satu ingatan aku itu tentang Haji Hanif itu. Ya Allah, dia tidak segan-segan singgah ke rumah orang yang miskin, itu gubuk reot dan sebagainya. Dan dia seakan-akan tamu biasa. Tidak ada kesungkanan bagi dia untuk duduk di kursi yang reot, kursi rotan yang barangkali banyak kepindingnya, kutu busuknya atau bangsatnya. Dia duduk enak saja, ditawarin teh dia minum saja, dikasih ubi goreng dia makan, dia sikat. Jadi ini adalah suatu karakter dari seseorang yang mengenal betul-betul barangkali psikologi kemiskinan itu. Sehingga dengan melakukan hal yang seperti itu, orang yang sangat miskin itu pada saat itu merasa dia berada di awang-awang, dia berasa berada di surga, dia berasa di langit. Ini seorang Haji Hanif datang ke rumah aku, duduk, minum teh aku, makan ubi goreng aku, bicara seakan-akan tidak ada sedikit kesungkanan pun menghadapi kemiskinan seperti itu. Jadi Bang, boleh dikatakan sifat dan sikapnya itu egaliter. Oh, sangat egalitarian, itulah dia. Karena apa? Karena dia pernah merasakan azab sengsara sebagai orang miskin. Dan dia tidak pernah melupakan, itu adalah pelajaran hidup yang sangat luar biasa bagi dirinya. Sehingga kemanapun kami pergi di Australia ini, kalau jumpa orang itu nanti dia bicara. Padahal ini orang pakaiannya barangkali baru kerja di ladangnya, cumpang, camping begini tuh. Dia enak saja. Dia enak saja. Dan pada akhirnya, yang lucunya ini, pada akhirnya begini. Pada suatu kali dia menawarkan, aku ini punya jam tangan. Karena aku tak pernah pakai perhiasan. Jam tangan, rantai, apa itu tidak pernah. Jadi bilang, aku ini ada punya jam tangan. Ini jam tangannya agak mahal, aku beliin. Aku mau kasih ke kau, tapi dengan syarat kau mesti pakai zaman hari. Jadi aku bilang, terima kasih banyak nih. Aku tak biasa pakai jam tangan, apalagi sekarang ini sudah ada HP. Itu kita lihat jam itu hanya di HP saja. Dan dia pun sudah tidak lagi pakai jam tangan itu, segala cincin, segala apa, sebuah. Jadi betul-betul orang yang sangat menyadari bahwa nilai hidup itu bukanlah harta yang berlimpah ruah. Tetapi bagaimana kebahagiaan itu bisa dicapai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi dia senangnya itu, kalau di Australia kami bepergian itu, mesti naik mobil lewat kota-kota kecil. Nah, di kota-kota kecil itu nanti kita singgah. Kalau suruh kita di sini, kita tinggal 2-3 hari, apa pula, tak ada perkara itu. Kalau tak suruh kita berangkat. Ya, jadi masuk ke restoran, tidak ada sama dia tuh yang megah-megahan begitu, tidak ada. Jadi dalam hal kehidupan ini, kita harus banyak belajar ya, dari seorang yang namanya Musannif, ya, Haji Musannif atau Haji Hanif. Ini seorang yang betul-betul menyadari bahwa dia bisa menikmati kehidupan dengan berbuat baik kepada orang lain. Bang, tunggu dulu. Haji Musannif. Banyak orang tahu lah Haji Hanif. Abang tadi nyebut nama asli Haji Musannif Sah. Sah itu tak pernah dia pakai. Tak pernah dia pakai. Dia berbeda. Dia bilang cukup Haji Hanif saja. Jangan macam-macam lah. Ada orang yang bilang waktu itu Haji Hanif, bukan dia bilang Hanif dari Musannif, jadi Hanif, Haji Hanif. Jadi bukan Hanif. Harusnya memang dalam Islam kebanyakan itu Hanifan. Ya, orangnya Hanif, ya, tapi dia Haji Hanif. Dan tidak pernah ada kesombongan. Kalau ke sini, ke Australia, bawa ke rumah temannya, itu jadi teman baik dia nanti orang-orang Australia itu. Dan mereka pun baiknya sama dia luar biasa. Ada seorang kawannya, orang Australia yang aku perkenalkan, yaitu tetanggaku. Istrinya, pada kita bicara ini, istrinya sedang menangis, terseduh-sedan di rumah kita nih, kan? Di depan. Itu suaminya, kebetulan sudah pergi kerja tadi pagi, menulis semacam obituary begitu, semacam duka cita, bela sungkawa. Aku pikir ya hebat kali tulisannya ini, betul-betul macam suatu literatur begitu. Luar biasa, dia mengingat kembali kebaikan Hanif ini pada dirinya sebagai orang biasa, ya, seorang biasa yang aku perkenalkan kira-kira
17 tahun yang lalu, dan Oh, itu ya. menjadi kawan, diundang Akrab. ke Indonesia, anaknya dibawa ke Indonesia, di keliling Indonesia. Jadi Hanif ini tidak pandang bulu. Dalam berbuat baik itu kepada siapa saja dia ingin berbuat baik. Dan cita-citanya itu memang, aku kalau bisa bikin, mulanya dia ingin bikin pesantren. Nanti kita bikin pesantren ini. Kau yang mimpin. Tapi pesantren jangan hanya belajar ngaji. Jadi belajar apa? Belajar tentang cara cocok tanam dan lain sebagainya. Supaya mereka nanti kalau pergi berdakwah katanya bisa mengajari orang-orang yang tempat mereka pergi itu katanya bagaimana bercocok tanam. Tapi apa boleh buat? Itu belum menjadi kenyataan karena ada masalah pada tanah itu. Tapi kemudian dia membuat apa? Dia beli mobil. Dia lengkapi mobil itu dengan segala macam peralatan untuk apa? Untuk membersihkan masjid. Sekarang mobilnya ada entah berapa puluh, 30 sampai 40 mobil itu. Jadi masjid-masjid di sekitar Medan dan sekitarnya itu dibersihkan oleh Haji Hanif. Tanpa banyak cincong, tanpa banyak bicara, tanpa banyak gembar-gembor ke sana kemari. Jadi kebahagiaan dia itu adalah apabila dia bisa menyenangkan orang lain. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi walaupun di sekolah dia bergajul ke orang kita. Tapi itu yang mau tanya Bang. Tadi Abang sempat menyinggung bagaimana kemiskinan dan kesulitan hidup itu mewarnai kehidupannya di masa kecil. Bagaimana Abang menggambarkannya, mendeskripsikan? Kemiskinan itu betul-betul menimpanya ketika dia sudah berumah tangga. Jadi tidak lagi bisa, ayahnya tidak lagi memberikan kemanjaan kepada dia, walaupun dia anak sulung. Anak laki-laki pertama anak sulung dan sebagainya. Dari 16 kakak beradik, satu meninggal. Jadi dia sebagai yang sulung. Berapa bersaudara Bang? Dia 16. Oh 16 ya? Tapi satu meninggal, jadi 15. Dan setelah itu, ya adiknya yang bungsu meninggal di Belanda pada waktu itu. Kami sempat menjenguk ke sana ke Jerman. Nah, jadi ketika dia sudah berumah tangga, hidupnya itu macam kata orang kita, kucing beranak muda, pindah sini, pindah sana, habis kontrak sini, habis sana. Dan itu semua tidak pernah mengurangi tekadnya untuk memperbaiki hidupnya. Satu hari. Orang tuanya apa Pak? Posisi orang tuanya kan, orang tuanya seorang hafiz. Hafiz itu adalah seorang yang hafal Quran, yang datang dari Afghanistan, dan juga orang yang berniaga. Orang yang berniaga. Jadi orang yang punya di tempat mereka dulu tinggal di dekat perdagangan sana di tidak begitu jauh dari Medan itu, orang tuanya itu terkenal sebagai orang yang banyak membantu juga. Barangkali dia warisi dari orang tuanya. Banyak membantu. Orang tuanya itu barangkali kalau orang-orang sebesar kita ini bisa dia angkat sekaligus 2 orang. Saking besar dia. Iya, betul. Nah, jadi dia belajar banyak dari orang tuanya itu. Tapi ini dia tidak segan-segan menceritakan misalnya kemiskinan. Dia pernah begitu miskin sehingga istrinya terpaksa mencopot gigi emasnya dijual untuk beli beras. Nah, itu kan kemiskinan yang sangat luar biasa. Iya. Ya, jadi pada suatu kali aku pulang dari London. Waktu itu ada peraturan di Indonesia yang memperbolehkan membawa barang pindah habis. Jadi kalau kita bawa mobil tidak dikenakan cukai. Jadi aku belilah mobil waktu itu sedang hebat-hebatnya di Indonesia Fiat 125. Aku beli tidak warna merah tapi warna Moroccan chestnut, artinya agak coklat-coklatan. Begitu sampai mobil itu di Medan, datang dia. Aku yang jual nih. Oke, kau jualkanlah. Nah, dia menjualkan. Nanti kau kirim uangnya aku, karena waktu itu aku akan ke Australia. Nanti setelah ini beres, kau kirim uangnya ke Australia ini. Oh iya, beres itu, beres. Jadi dikirimnya uang itu. Alhamdulillah dengan uang itulah aku pertama bisa beli rumah di Australia ini sebagai uang muka daripada itu. Nah, jadi bagaimana ya? Dia begitu baik dengan membantu, menawarkan, mari aku jualkan. Ya tentu dia dapat komisi, tapi itu bukan persoalan. Aku melihatnya keuntungan aku, bukan keuntungan dia. Aku melihat kebaikan dia telah membantu aku untuk menjual. Jadi hal-hal begini orang barangkali kok percaya? Kenapa tidak percaya? Karena kita sudah kenal dia dari sejak waktu dia masih di sekolah itu, dan dia terkenal sebagai godfather, gitu, pelindung. Siapa yang berani mengganggu ini itu? Nah, inilah yang membuat orang seperti Hanif ini memang sulit kita mencari orang yang seperti dia ini. Artinya berbuat baik
tanpa pamrih istilahnya, hanya karena dia pernah merasakan kesusahan, pernah merasakan kemiskinan, dan tidak pernah melupakan dan tidak segan-segan menceritakannya kepada orang lain. Saya itu pernah miskin, jadi saya mengerti apa itu kemiskinan. Nah, ini yang barangkali harus ditiru oleh orang-orang yang ya OKB lah, orang-orang kaya baru dan lain sebagainya. Karena luar biasa, luar biasa. Kalau di Australia ini mungkin orang tidak akan percaya bahwa dia itu adalah karena cara hidupnya itu begitu sederhana, tidak berlebihan, tidak Jadi pernah istilahnya mungkin seperti kata pepatah, kacang yang tak lupa pada kulitnya. Oh iya, biar hari panas, biar apapun, dia tidak pernah lupa pada kulit. Oleh sebab itu, masjid-masjid yang dia bangun itu, dia pernah bilang, kalau aku bisa bangun sekian puluh masjid, aduh. Dan ini ada satu hal barangkali, bahwa dia bisa begitu maju, dan setiap halangan, setiap rintangan, setiap masalah, setiap tantangan yang dia hadapi seakan-akan bisa diatasi. Ini karena almarhum Haji Hanif ini adalah orang yang bukan saja taat, tapi sayangnya kepada ibunya sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan jangan jauh-jauh mencari surga di bawah telapak kaki ibu, sayangnya kepada orang tua, terutama kepada ibunya, luar biasa. Dan itu harus kita akui, dan itu harusnya menjadi contoh bagi tiap orang yang masih punya ibu.